Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun, pengesahan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) yang dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat ini, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Pada Januari 2020, ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dalam perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, seperti diberitahukan pada Kompas Selasa 6 bulan Oktober 2020, UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri dari 15 bab dan 17 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Dikutip dari kompas.com, ada beberapa pasal-pasal bermasalah dalam kontroversial dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrak tanpa batas. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja, waktu tertentu atau pekerja kontrak. Yang kedua adalah hari libur dipangkas. Yang ketiga adalah aturan soal pengupahan diganti. Yang keempat adalah sanksi tidak bayar upah dihapus, serta hak memohon PHK juga dihapus. Hal inilah yang menyebabkan banyak buruh melakukan aksi demonstrasi agar Undang-Undang Hak Cipta Kerja dihapuskan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan ketemu lagi di video selanjutnya.